diinceng tonton. Lah wong Habib Muhammad bin Husain al-Idrus iki lek wis salamullah ya sadah minar rahman ya syakum iki Sunan Bongkol tangi ke kuburane menyambut beliau dan mencium tangannya beliau Al Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Masya Allah. Hanya dibuka oleh beliau lengannya, subhanallah, kelihatan seperti CCTV. Gimana anaknya lagi ngapain sekarang dan sebagainya. Coba lihat. Ini teknologinya kaum muslimin katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu dongeng-dongeng khurafat dari Habib Ba'alawi. Nah teman-teman, jadi saya akan terus yaitu menyuarakan kebenaran bahwasanya mereka itu kalau berceramah isinya hanya meninggikan leluhurnya. Nah ini lucu ya teman-teman ya. Jadi Habib ini memiliki karomah seperti CCTV. Coba mari kita simak videonya. Syekh Bafagi Batu Putih yang ada di Surabaya itu, nah itu beliau pernah naik kereta bersama menir Belanda, dimana orang Belanda itu dia berkata begini, kesiannya orang Islam ya, dia itu nggak ngerti ilmu teknologi, dia kalah segala-galanya dengan orang-orang Barat, tapi itu pun tetap mereka itu bersikukuh dengan keimanannya dan ketakwaannya. Padahal sudah jelas bagaimana orang Barat itu dengan teknologinya dan kehebatan keilmuannya gitu. Maka kemudian Habib Syekh mengatakan begini, kamu anggap itu seperti itu? Iya. Mari kita bandingkan dan mari kita pertandingkan dan mari kita nilai mana yang lebih canggih, ilmunya orang Barat atau ilmunya kaum muslimin gitu. Kamu punya anak ya di Australia, kok tahu? Ah, itu ilmunya kaum muslimin gitu. Kamu ingin tahu kehebatan ilmunya kaum muslimin? Coba kamu tulis surat. Nanti saya sampaikan surat itu kepada anakmu. Nah, tulis sama dia. Dia tulis, ambil surat, cari surat itu kemudian dimasukkan ke lengan bajunya, masuk. Sebentar lagi kemudian diambil lagi. Dalam kertas, subhanallah, ada jawabannya, persis seperti tulisan anaknya. Dari mana ini didapatkan? Nah, inilah ilmunya kaum muslimin katanya. Hanya apa? Dia nggak percaya, masih nggak percaya. Hanya dibuka oleh beliau lengannya, subhanallah, kelihatan seperti CCTV. Gimana anaknya lagi ngapain sekarang dan sebagainya. Coba lihat. Ini teknologinya kaum muslimin katanya. Nah, jadi ini bisa terjadi. Sudah zaman dulu Habib Syekh Batu Putih 100 tahun yang lalu meninggalnya gitu. Tapi bisa Allah berikan kemuliaan seperti itu gitu. Itu di dunia. Di alam nyata Allah berikan karomah kepada para walinya. Nah, bagaimana nanti di akhirat gitu. Nah, semua itu tergantung kepada apa? Kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka di sini fungsi dan manfaat daripada kita iman ya dengan sam'iyat itu adalah supaya kita itu lebih yakin lagi bahwasanya Allah Ta'ala itu kalau sudah ingin sesuatu nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang mustahil. Ingin jadikan kalian terbuka hatinya dengan ilmu laduni dalam waktu sekejap bisa, yang menjadikan kalian langsung jadi wali sekarang juga bisa, yang menjadikan kalian yang jelek jadi cantik sekarang bisa gitu. Nah, sudah kejadian kan seperti yang saya contohkan. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu mudahnya ya seorang ini yang berceramah ini mengatasnamakan karomah. Begitu mudahnya mereka itu mengklaim itu adalah karomah. Jadi seakan-akan karomah ini diperdagangkan ya teman-teman. Maksudnya seperti ini ya. Jika mereka itu sudah berceramah ya di depan para muhibbinnya lalu mendongeng ya. Dan mereka itu berlindung atas nama karomah. Jadi kalau Allah berkehendak, mampu, bisa. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi mereka itu berlindung dengan atas nama karomah. La haula wala quwata illa billah. Itu mah bukan karomah teman-teman. Itu jelas-jelas adalah cerita-cerita karangan dari mereka itu. Jadi mereka itu isinya hanya, kalau berceramah isinya hanya dongeng khurafat, meninggikan leluhurnya. Nah maka dari itu teman-teman ya, ini para muhibbin harus dengar ya. Hal-hal semacam itu jangan mudah untuk dipercaya. Mereka itu ya sangat luar biasa teman-teman kalau sedang berdongeng gitu ya. Dengan dongeng-dongeng leluhurnya itu, bahkan leluhurnya itu bisa menurunkan hujan susu. Ini kan aneh teman-teman. Jadi kalau kita percaya dengan dongeng-dongeng semacam ini, berarti otak kita ada yang sakit ya teman-teman. Nah maka dari itu pergilah ke dokter kalau kita percaya hal-hal seperti ini. Ente tahu nggak Sunan Bongkol? Tahu? Maula Sunan Bongkol. Tahu nggak Sunan Bongkol? Di mana kuburannya? Jadi Bongkol. Sunan Bongkol itu dalam kisahnya itu Habib Muhammad bin Husain al-Idrus, Habib Neon, kuburannya di Pegirian. Itu Habib Neon itu juga termasuk muridnya Habib Abu Bakar Gresik. Sebentar ya,
ini kok ada julukan Habib Neon, maksudnya apa ya teman-teman ya? Habib Neon ini Habib lampu itu apa ya? Habib Neon itu julukannya Sarikul Qulub. Ibaratnya wong lek nonton DE, atinya terpesona, ganteng, mukanya bercahaya. Dijuluki apa? Sarikul Qulub. Lek wong nonton, wis semua ya kan tersorot kepada dia. Sebelahnya dari tonton wis. Karena kenapa? Melihat ketampanannya beliau. Nonton gantengnya beliau, masya Allah. Maka dijuluki Habib Neon. Karena mukanya itu bercahaya. Katanya Habib Abu Bakar, ini Muhammad bin Husain ini, Habib Neon ini, julukannya apa? Sarikul Qulub, yang memberikan titel julukan Habib Neon. nyolong hati. Itu tolong duit rek. Nyolong apa? Nyolong hati. Kalau seandainya orang lihat dia, senangnya luar biasa. Karena kenapa? Tidak dijumpai anak-anak kecil disapa oleh beliau. Ada anak-anak kecil dikai permen. Dan wong tua biyen koyo ngono. Nonton arek cilik apa? Dikai permen. Beliau Habib Muhammad bin Husain al-Idrus itu setiap hari kebiasaannya beliau ziarah Sunan Bungkul. Setiap hari ziarah. Ada murid beliau yang ikut ziarah kepada beliau. Ya kan? Biasa murid itu nang dinding apa? Fudul. Alias kepengen tahu apa yang dilakukan oleh gurunya. Diinceng. Melok dek guru ojo melok nang jero ya. Pengen nang jopo. Nggih. Nah, murid penasaran, oh ada nang jero ini. Kenapa saya nggak boleh masuk? Kenapa? Why? Kenapa? What's ibadah? Diinceng tonton. Lah wong Habib Muhammad bin Husain al-Idrus iki lek wis salamullah ya sadah minar rahman yaksyakum iki Sunan Bongkol tangi teko kuburane menyambut beliau dan mencium tangannya beliau Al Habib Muhammad bin Husain al-Idrus. Masya Allah. Astagfirullah ya teman-teman ya. Jadi sangat luar biasa itu ya ngibulnya. Jadi astagfirullah teman-teman. Jadi yang kita saksikan ini, yang kita simak ini cerita apa ini? Orang sudah meninggal itu bangkit dari kubur. Astagfirullah, ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Mereka itu kerjaannya kok seperti ini, menipu umat. Jelas-jelas ini kebohongan, kedustaan. Sangat memalukan sekali ya teman-teman ya. Ya karena apa? Karena mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi. Ini apa enggak memalukan? Ceramah isinya menipu umat, membohongi umat. Kan kasihan ya orang-orang yang kaum muslim ini yang masih awam. Bukannya mendapat ilmu, malah mendapat kesesatan. Jelas-jelas ini adalah kesesatan. Orang sudah dikubur, orang sudah meninggal, diziarahi, bisa bangkit lagi, bersalaman lagi. Jelas-jelas jelas-jelas ini adalah suatu kedustaan, kebohongan yang nyata. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kenapa saya terus menyuarakan yaitu tentang terkait perkara para Habib Alawi ini, mereka itu selalu mendongengkan khurafat dari leluhurnya yang belum tentu kebenarannya. Dia itu apa ya? Pinter membuat kisah-kisah dongeng ya teman-teman. Jadi cerita-cerita itu tidak ada tapi diada-adakan. Ini kan sangat membagongkan teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, jangan sampai kita itu mendengarkan hal-hal demikian, mempercayainya. Ini bisa merusak yaitu akidah-akidah Islam. Jadi semua ini sangat bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.